perhatikan. Orang kaya, Bapak Ibu, orang kaya, ya, itu tidak kerja tapi punya uang. Ya, nah, ini Bapak Ibu. Jadi orang kaya itu tidak kerja tapi punya uang. Ya, nah ini saya taruh sini aja. Ya, mereka tidak kerja tapi punya uang. Ya, kenapa Bapak Ibu? Ya, kenapa? Mereka kok tidak kerja, ya, kok bisa punya uang, Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Ya, nah, karena Bapak Ibu, karena ada karyawan, nah ya, karyawan ya, yang bekerja mencari uang buat keluarga atau menafkahi keluarga. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kerja, ya, kita kerja itu bekerja buat menafkahi keluarga kita. Nah, siapa keluarga kita Bapak Ibu? Siapa keluarga kita? Keluarga kita. Satu, orang tua, ya. Dua, anak dan pasangan, ya. Tiga, saudara, bisa jadi ya. Empat, mungkin anak-anak yang tidak mampu atau orang yang tidak mampu, ya. Mungkin itu sedekah dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu, keempat jenis orang ini, ya, itu adalah orang yang kita nafkahi. Tapi Bapak Ibu sadar nggak, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya, ya, yang namanya karyawan ini Bapak Ibu itu juga sedang mencari nafkah, ya Bapak Ibu sebentar, nih Bapak Ibu, ya, nih Bapak Ibu, sadar nggak Bapak Ibu? Saya yakin sadar lah, ya, nih Bapak Ibu, sadar nggak bahwa kita sebenarnya, nah nih, karyawan juga mencari uang buat orang kaya. Ah, betul apa betul Bapak Ibu? Betul sekali. Betul, betul ya. Ya, Bapak Ibu ya, sebentar ya, saya rapin dulu. Ya, karyawan ini mencari Mencari uang, uang, ya. ya. Ibu Mimin saya izin mute ya, kedobel suaranya. Ya, mencari uang buat orang kaya. Ya, dan itu sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Nah, ya. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda sudah bekerja sekian puluh tahun, ya 55 tahun, 60 tahun, pensiun kan Bapak Ibu? Pertanyaan saya, apakah bos Anda, perusahaan tempat Anda bekerja tetap memberikan gaji Anda? Atau jangan-jangan Bapak Ibu nggak percaya nih, bahwa Anda juga cari uang buat mereka? Saya kasih tahu, saya ambil contoh. Bapak Ibu dapat gaji UMR nih Bapak Ibu. Ya ambil contoh 3 juta sampai 5 juta. Lalu kinerja Bapak Ibu di bawah itu. Omset Bapak Ibu mencapai cuma 2 juta sampai 3 juta. Kira-kira Bapak Ibu dapat surat cinta nggak dari perusahaan? Dipanggil nggak Bapak Ibu? Diajak makan nggak Bapak Ibu? Basri, gimana nih? Omset kayaknya turun terus nih. Basri, gimana nih kok datang telat terus? Ya, surat cinta pertama. Kalau tidak ada perubahan, datang surat cinta kedua Bapak Ibu. Surat cinta kedua, ya udah pakai hadiah. Ya, Bapak Basri ini sudah kedua kali nih. Ya, kalau tidak ada perubahan, mohon maaf, posisi Anda akan kami ganti. Bapak Ibu sadar nggak? Ya, sekarang posisi karyawan ini, Bapak Ibu, ya ini saya belajar dari Pak Andi, teman-teman. Pak Andi sering kali sharingkan, ya posisi karyawan ini sekarang sangat berbahaya. Boleh percaya, boleh tidak percaya, Bapak Ibu, sangat berbahaya posisinya. Kenapa? Karena, Bapak Ibu, karena akan segera digantikan oleh yang namanya robot. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi nanti posisi kita ini Bapak Ibu akan digantikan dengan yang namanya robot. Sehingga Bapak Ibu,
Yang karyawan tadi dipakai untuk cari uang, nggak lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang robot yang dipakai Bapak Ibu. Ya, jadi bukan karyawan lagi yang dipakai untuk cari uang, tapi robot. Nah, pertanyaan saya nih Bapak Ibu, mohon maaf, karyawan-karyawan ini mau dikemanain? Kira-kira mereka mau disuruh kerja apa Bapak Ibu? Ya, Masuk bisnis air. masuk aplikasi air. Ya, teman-teman. Maaf Pak, Ya, Pak. Bapak tadi bilang jam 8 ini sudah mau setengah 9 ini Pak. Ya, ya, jam 9, Pak. Jam 9. Ya, Jam makasih Pak 9 Nihan ya, bagus udah Pak. bantu ingetin saya, makasih. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Perhatikan, apa itu KLPI Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. KLPI mempelajari hal ini. Dia menemukan, oh ternyata nih Bapak Ibu, ternyata ada orang kaya tidak kerja tapi punya uang. Kenapa? Karena dia ada karyawan atau ada robot yang kerja buat dia. Nah, perhatikan teman-teman. Ya, jangan ngantuk dulu ya. Jangan ngantuk dulu. Sedikit lagi Bapak Ibu, perhatikan. Lihat Bapak Ibu. KLPI, Bapak Ibu, PT KLPI, ya. Di sini kan kita ajak semua member. Lihat, orang kaya itu tidak kerja tidak, tapi punya uang. Tapi ingat, orang kaya punya sistem. Orang kaya punya pabrik. Orang kaya punya karyawan, ya, orang kaya punya karyawan. Dan jangan pernah lupa, orang kaya itu merintis Bapak Ibu. Orang kaya itu merintis. Coba cari tahu kalau Bapak Ibu ada kenal orang kaya. Dulunya dia apa lahir langsung kaya. Langsung brojol oek kaya. Itu namanya anak orang kaya, bukan orang kaya. Kalau yang Bapak Ibu lihat dia orang kaya, coba cek dulu kakeknya atau bapaknya. Merintis nggak dia dulu? Jadi kata merintis ini Bapak Ibu mesti garis bawahi. Mereka pasti merintis. Lihat Bapak Ibu, KLPI ngajak Ibu ya punya sistem. Punya toko franchise. Ya, punya Bapak Ibu. KLPI ajak Bapak Ibu punya ini. Ya. Dan Bapak Ibu, KLPI ajak Bapak Ibu merintis. Bukan duduk bengong nungguin, tidak Bapak Ibu. Kita merintis sama-sama. Lihat Bapak Ibu. Setelah merintis, ya kita nanti nasibnya sama. Tidak kerja tapi punya uang. Nah, kok bisa Pak Basri? Ya, kok bisa Pak Basri? Nih teman-teman lihat. Ya, karena kita bukannya punya karyawan, tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Kita tidak pakai karyawan di sini. Karena teman-teman lihat, ya, KLPI siapkan satu sistem namanya aplikasi air, ya. Nah, aplikasi ini yang akan ya menciptakan sebuah mesin pencari uang buat kita. Siapa kita Bapak Ibu? Anda, saya, dan perusahaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan dulu ya, jangan cepat ngelengos dulu. Jangan bilang ini nggak masuk akal dulu. Lihat baik-baik. Bapak Ibu, kalau saya buang ini, saya hapus ini. Nih Bapak Ibu lihat. Saya pindahkan ke sini. Sorry Bapak Ibu. Ya. Saya pindahkan ke sini. Saya tulis robot deh. Atau sistem. Bapak Ibu setuju nggak? Lihat Bapak Ibu. Jadi teman-teman, robot atau sistem yang cari uang untuk orang kaya. Lihat di Cina, Gojek udah nggak pakai manusia, nggak pakai driver, dia pakai mobil otomatis. Motornya pakai otomatis. Panennya, ya tanya Pak Nihan, panen itu udah pakai robot Bapak Ibu. Panennya.
Ya, panennya udah nggak pakai orang lagi, Bapak Ibu. Lihat pembantu-pembantu di rumah tangga, ngepel-ngepel yang bersih itu pakai robot bentuknya bulat. Ya, lihat coba karyawan-karyawan di restoran-restoran udah mulai nyajiin pakai robot. Jadi ternyata orang kaya melihat hal ini. Nih Bapak Ibu, mereka lihat hal ini. Ya, saya pakai robot aja. Nah, KLPI juga lihat ini. Dia ajak Bapak Ibu, nih Bapak Ibu gotong royong. Nih teman-teman perhatikan. Sama nggak? Nih Bapak Ibu lihat. Ya, tuh. Ya, jadi di sini KLPI punya sistem, punya toko franchise. Jadi Bapak Ibu lihat, sekarang seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya ya, apakah Anda telah menjadi bagian dari KLPI? Ini Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah Anda telah menjadi bagian dari KLPI? Dan Bapak Ibu kalau lihat ini, mirip nggak Bapak Ibu? Lihat yang sini aja. Tuh. Ya. Tidak kerja, tapi punya uang. Punya sistem, punya toko franchise. Bapak Ibu mau daftar satu cabang boleh nggak? Boleh sekali. Hari ini Pak Darmawan sharing tentang pendapatannya. Ya Pak Darmawan, saya udah bilang Pak Darmawan hati-hati itu nomor handphone. Ah biarin aja katanya aman ini. Oke. Bapak Ibu lihat Pak Darmawan. Di Lampung punya 3 juta, di Bandung punya 3 juta, di Majalengka punya uang, di Inklusif punya uang, di Sumedang punya uang, Surabaya punya uang. Jadi kalau Bapak Ibu rasa, Bapak saya cukup Lampung aja, ya udah sok Lampung aja, jangan dipaksa punya 13 cabang. Nanti kalau Bapak Ibu kaya, nanti pusing. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu rasa, nggak apa-apa lah Pak, daripada saya nunggu 11 level kan lama, saya ikutlah Pak 13 cabang, ya sok itu juga boleh Bapak Ibu, tidak ada larangan. Ya, makanya tadi saya kasih bocoran. Ya, yang tidak dengar bocorannya dengerin YouTube dari awal biar tahu bocorannya. Ya, oh Pak Basri sengaja emang. Ya, biar kita dengar. Oke? Nah, ini saya berharap Bapak Ibu pahami. Tujuan kita bukan ngumpulin duit orang lalu diputer-puter. Ngapain Bapak Ibu puyeng? Ya, enggak. Tujuan kita bukan kabur. Tujuan kita transaksi perdagangan. Oke? Ya, saya lanjut ke pertanyaan.